selamat malam saudara. Bertemu lagi dengan saya Masih serta Regan di Business Talk. Industri keuangan syariah terus bertumbuh di Indonesia. Tahun lalu jumlah pertumbuhan asetnya bahkan melampaui perbankan konvensional. Lalu bagaimana pelaku industri keuangan syariah lebih giat meningkatkan kinerja positifnya, memaksimalkan potensi pasar yang ada? Kita bahas malam ini bersama Maybank Indonesia. Telah bergabung bersama saya di studio ada Pak Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia. Selamat malam Pak Taswin. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, kalau kita lihat sekarang bahwa yang namanya pertumbuhan dari keuangan syariah terus naik, sangat positif di market dengan penduduk muslim terbanyak gitu ya di dunia. Tapi kalau mungkin saya mau tahu perspektif dari Pak Taswin. Bagaimana Bapak melihat pertumbuhan perbankan syariah mungkin kurun waktu 5 tahun belakangan? Apakah sudah memuaskan atau mungkin sebenarnya masih ada potensi yang bisa kita dorong? Ya. Kalau 5 tahun terakhir ini kita lihat masih ada potensi yang masih bisa kita garap sebenarnya ya, karena pertumbuhannya sudah baik ya. Perbankan syariah ini sebetulnya sudah lama masuk ke dalam status yang kita sering sebut sebagai small banking trap ya. Jadi di mana pangsa pasar dari perbankan syariah ini tidak begitu berkembang ya dulu ya. Dan sekitar 5-7 tahun yang lalu industri bersama-sama dengan OJK juga kemudian kita berinisiatif bagaimana kita bisa mengembangkan pangsa pasar dari perbankan syariah ini supaya bisa keluar dari trap yang dikatakan tadi 5% lah kira-kira ya. Jadi selama berpuluh tahun itu pangsa pasarnya tidak lebih dari 5% dari total perbankan nasional lah ya. Nah sekarang 5 tahun terakhir ini kita melihat sudah ada perbaikan ya. Sekarang mungkin mendekati 7-8% mungkin ya. Kalau kita lihat perbankan total perbankan nasional sekarang yang katanya mungkin sudah hampir 10.000 triliun ya. Nah porsi dari pembiayaan syariah itu atau porsi pangsa pasar syariah itu sekitar 800 triliun. Nah 800 triliun itu mungkin sekitar 8% mungkin dari total perbankan nasional. Jadi ini sudah merupakan perbaikan lah, improvement dari kondisi sebelumnya yang hanya 5%. Jadi sudah ada naik 3%. Tapi saya rasa kalau melihat kepada jumlah populasi ya, secara perbandingan populasi basis nasabah syariah ini cukup besar sebetulnya. Ya sekitar 35 juta, hampir 36 juta ya. Tapi itu secara basis nasabahnya ya. Tapi secara aset under management kalau kita mau sebutnya ya, AUM gitu, aset under management atau secara rupiahnya belum besar ya. Karena 35 juta, 36 juta tadi hanya mengenerate sekitar 800 triliun aset ya. Jadi saya pikir masih banyak yang bisa dikembangkan dari basis yang ada ini sekitar 36 juta nasabah ini masih banyak saya rasa potensi yang bisa kita garap untuk bisa semakin memperbesar porsi perbankan syariah ini. Tapi kalau kita lihat memang pangsa pasarnya terus naik 7%. Jadi menurut Bapak bahwa sebenarnya tahun ini mungkin bisa saja begitu mencapai 10% pangsa pasarnya? Tahun ini belum mungkin ya, belum saya pikir ya. Kalau mungkin kita bicara kalau mau 10% mungkin 2-3 tahun ke depan. Oh itu mungkin. Cukup singkat loh waktunya kalau sampai 3 tahun udah nyampe 10% Pak Taswin. Ya mungkin kalau kita lihat growth dari growth trajectory yang sudah terjadi 5 tahun ini, mungkin dalam 3 tahun mungkin bisa tercapai kali kalau kita bicara. Karena kalau 10% itu kalau perbankan konvensionalnya sekitar 10.000 saja kan, 10.000 triliun ya mungkin masih bisa sekitar 10% masih bisa tercapai lah saya pikir ya. Itu naik sekitar 200 triliun, mungkin nggak terlalu susah ya. Kenapa saya sedikit optimis? Mungkin karena sudah semakin banyak institusi keuangan, ya bukan hanya bank, yang mulai menggarap secara serius pasar syariah ini. Jadi berdasarkan itu saya optimis akan banyak dikeluarkan
produk-produk mungkin dan solusi-solusi keuangan syariah. Oke. Nah, yang mana ini nanti bisa semakin diadopsi oleh basis nasabah syariah yang 36 juta tadi, saya pikir itu. Karena yang saya bilang tadi, mungkin kalaupun basis nasabahnya tidak berkembang, paling tidak penetrasi terhadap 36 juta ini bisa semakin dalam gitu ya. Ya, pengenalan masyarakat atas keuangan syariah juga terlihat sudah sangat melek begitu ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Masih pengenalan lah, masih PDKT. Kalau sekarang mungkin sudah mulai ada yang menjalin hubungan begitu ya untuk berinvestasi atau dan lain-lain sebagai macamnya. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa perlu ada produk-produk baru dan lain sebagainya untuk mendorong pertumbuhan di industri perbankan syariah ini. Lantas mungkin lebih spesifik lagi terobosan seperti apa yang harus dilakukan pelaku di industri perbankan syariah supaya itu dia tadi memaksimalkan market yang sangat besar ini, terutama Indonesia. Ya, tadi Pak sudah mengatakan pentingnya produk dan solusi keuangan ya. Itu penting sekali. Saya pikir itu menjadi modal utama bagi pelaku perbankan syariah ya. Karena apa? Karena memang selama ini penetrasi yang rendah di masyarakat itu lebih dikarenakan ketersediaan produk yang mungkin kalah bersaing kalau boleh saya katakan dengan produk konvensional. Ya, memang ya kita semua sudah sangat terbiasa dengan produk konvensional ya. Karena memang sejak dulu produk konvensional ini yang memang memainkan peran utama ya untuk memberikan solusi keuangan ya. Nah, tapi kita lihat sudah mulai banyak ragam dari produk keuangan syariah ini, dan ini mungkin masih harus bisa kita kembangkan lebih jauh ya. Nah, kalau selama ini mungkin industri syariah ini banyak mengembangkan produk yang asalnya adalah produk konvensional ya. Ke depan mungkin yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan produk syariah yang memang berbasis syariah. Jadi dan saya rasa ini juga sejalan dengan roadmap yang ingin dikembangkan oleh OJK juga ya. Jadi kita beralih dari kalau sebelumnya kita bekerja berdasarkan syariah compliance istilahnya. Jadi istilahnya produk konvensional ini yang disyariahkan ya, disyariahkan sehingga dia karena disyariahkan dari konvensional maka dia harus dipastikan compliant terhadap ketentuan-ketentuan syariah tadi. Nah, jadi istilahnya sebenarnya semacam copycat saja dari produk konvensional, dan ini saya pikir yang membuat produk maupun solusi keuangan syariah ini tidak terlalu berkembang ya. Karena selalu melihat apa dulu yang dimiliki oleh konvensional baru dia kembangkan syariahnya gitu ya. Totally harus menciptakan hal baru berarti ya. Harusnya begitu. Jadi kita harus bergerak ke arah yang syariah based produk gitu ya. Jadi memang dibikin produk atau solusi keuangan yang memang berbasis prinsip-prinsip syariah tadi ya. Dan saya rasa ini akan, kalau ini bisa kita lakukan, saya rasa akan cukup powerful ya. Karena memang bukan hanya syariah ini kemudian juga akan lebih mandiri, tapi dia juga akan menjadi solusi alternatif ya, atau produk alternatif dari konvensional tadi yang mungkin suatu hari di masa depan produk konvensionalnya yang bisa mencontoh dari produk syariahnya ya, menjadi conventional compliant, jadi kebalik gitu. Kalau itu yang terjadi itu menarik sekali sih Pak gitu. Ini menarik sekali diskusi ini kalau misalnya Pak Taswin mengatakan harusnya syariah berani gitu ya memberikan produk sendiri supaya ada pembeda, karena orang biasanya kan kalau udah nyaman sama produk lama stay di sana begitu ya. Kalau misalnya syariah bisa memberikan pelayanan baru mungkin akan menarik lebih banyak lagi nasabah menggunakan jasa perbankan syariah. Nah, untuk menyambung hal itu, kalau Maybank Indonesia sendiri sudah melakukan apa Pak? Apakah ada produk-produk baru yang sudah ada atau mungkin akan di launching mungkin? Iya, kami dalam 5-7 tahun terakhir ini sebenarnya banyak menggulirkan produk-produk dan solusi keuangan yang
cukup inovatif lah ya, atau mungkin yang belum ada di pasar ya. Jadi bisnis syariah kami sebenarnya berkembang cukup pesat lah. Boleh dikatakan sejak 2014 ya, di mana saya waktu itu mencanangkan Syariah First strategi ya buat Maybank Indonesia. Waktu itu basis portfolio kami masih kecil sekali ya. Mungkin kalau saya nggak salah ingat tidak sampai 500 miliar mungkin ya, hanya sekitar 400 miliaran mungkin ya. Dibanding sekarang sudah hampir 45 triliun ya. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun 100 kali mungkin ya, kalau 400 miliar, kalau 10 kali kan baru 4 triliun saja. Jadi 100 kali dari di mana kami mulai dulu 2014. Nah, pertumbuhan yang pesat ini banyak ditopang oleh pengenalan produk-produk yang sebelumnya belum ada di pasar Indonesia ya. Kami tentunya dalam hal ini bekerja sama erat dengan kantor di Malaysia ya. Maybank sendiri secara grup adalah merupakan institusi keuangan syariah nomor 5 terbesar di dunia ya. Ya, jadi kalau di Malaysia produk keuangan syariah ini sudah banyak sekali dan menjamur sekali ya. Jadi sudah biasa ya. Kalau di sana disebutnya Islamic ya. Ya, kalau di kita lebih dikenal sebagai syariah ya, syariah. Jadi kita di sini juga mengadopsi istilah syariah, tidak Islamic tadi ya. Bukan Islamic yang kita adopsi. Nah, 2014 kami melihat ada satu segmen pasar yang mungkin tidak tergarap terlalu baik ya. Apa itu? Di Indonesia, itu korporasi. Karena selama ini perbankan syariah ini fokus sekali kepada consumer atau retail ya, consumer pada retail. Saya nggak mengatakan bahwa itu yang menjadi kurang berkembang ya. Tapi memang kalau kita lihat tadi di awal saya katakan secara jumlah orang nasabah di syariah ini cukup besar, 35-36 juta nasabah, itu besar. Tapi aum aset yang terkait dengan nasabah tadi itu tidak besar, hanya 800 triliun ya. Nah, jadi mungkin di situ sedikit masalahnya ya, di mana jumlah orang yang besar tadi tidak serta-merta menjadi aset yang bisa digarap ya secara nilai ya. Nah, beranjak dari situ kami melihat kita mungkin tidak bisa mengabaikan satu segmen yang cukup besar di sini, itu korporasi ya. Memang kredit atau pembiayaan di Indonesia ini memang masih sangat didominasi oleh pembiayaan institusi ya atau korporasi ya. Nah, 2014 kami memulai pertumbuhan bisnis syariah itu dengan fokus juga kepada segmen korporasi, dan di situ pertumbuhan besar. Jadi mungkin kalau saya nggak salah ingat 2014 kami mulai dengan pembiayaan pesawat terbang Garuda dulu ya, musyarakah. Jadi waktu itu kami memberikan musyarakah terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia, 100 juta dolar kira-kira pembiayaannya. 2015-nya kemudian kita bawa juga Garuda waktu itu ke Global Sukuk ya. Kami juga yang mengaturnya, jadi itu juga sekitar 150 juta dolar kalau nggak salah ingat saya, itu Global Sukuk yang kita lakukan. Jadi ini produk-produk solusi-solusi yang sebenarnya belum pernah dilakukan ya, apalagi di korporasi. Kemudian juga kami memperkenalkan hedging syariah yang sebelumnya belum pernah ada juga ya, dan itu kami lakukan bersama-sama dengan PLN ya. PLN waktu itu kita lakukan cross currency swap, cross currency swapnya, tapi ini yang basisnya syariah. Jadi kami merupakan institusi pertama yang memperkenalkan produk ini, dan waktu itu alhamdulillah diberi penghargaan kalau saya nggak salah ingat 2016 di Bali oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ya, karena dianggap inovatif dan ini ya, memberikan solusi bagi waktu itu BUMN ya. Kemudian juga waktu itu banyak BUMN memang
yang memakai produk keuangan syariah kami ya solusi, termasuk juga Angkasa Pura pada waktu itu. Ya, juga pertama kali mereka melakukan pembiayaan sebenarnya dalam sejarahnya, karena Angkasa Pura selama ini tidak pernah ke bank ya untuk melakukan pinjaman atau ini pembiayaan, tapi waktu itu kami juga melakukan pembiayaan syariah kepada Angkasa Pura. Jadi di situ mungkin kontribusi kami selama ini ya, melalui produk-produk keuangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, segmen korporasi menjadi salah satu faktor terbesar juga untuk kesuksesan dari perbankan syariah Maybank begitu. Nanti kita akan bahas lagi, Pak, terutama bagaimana cara Maybank Indonesia untuk mencapai, menguasai lah saya katakan semua segmen. Jangan jawab dulu, Pak. Kami masih akan segera kembali, saudara. Tetap di Business Talk.